Di tahun 2024, Indonesia punya presiden baru, dan hasilnya jujur bikin banyak orang kaget. Prabowo Subianto, sosok yang kita tahu lekat banget sama masa lalu otoriter negara ini, malah menang telak. Oke, di sini kita akan bedah lebih dalam. Kok bisa ini terjadi? Dan bicara soal menang telak, ini angkanya lebih dari 96 juta suara. Gila kan? Itu jumlah terbesar dalam sejarah pemilihan presiden kita di Indonesia. Angka ini bukan cuma statistik biasa. Ini adalah sebuah fenomena politik yang perlu kita bongkar. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya seorang tokoh yang punya, katakanlah, catatan soal hak asasi manusia dan koneksi kuat dengan era Soeharto, kok bisa menang pemilu yang demokratis dan menangnya telak pula? Di sini, kita akan ungkap apa sih yang sebenarnya ada di balik kemenangan fenomenal ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita lihat dulu deh, seberapa mengejutkan sih kemenangan ini, dan gimana citra sang kandidat bisa berubah begitu drastis. Coba deh kita bandingin. Dulu di pemilu-pemilu sebelumnya, citra Prabowo itu kan kuat banget sebagai sosok militer yang, ya, sangar, tegas, bahkan mungkin sedikit mengancam. Tapi di 2024, beda total. Dia jadi gemoy, seorang kakek yang lucu dan menggemaskan. Perubahan citra ini ternyata efektif banget, terutama buat narik pemilih muda. Jadi, gimana para pengamat mencoba ngejelasin fenomena ini? Well, ada beberapa teori umum yang sering banget kita dengar. Yuk kita lihat satu-satu. Teori pertama dan mungkin yang paling gampang kepikiran, ya ini. Pendukungnya pasti sama-sama punya pemikiran otoriter. Masuk akal kan? Kalau milih pemimpin strongman, ya pasti karena pengen pemerintahan yang kuat dan otoriter juga. Nah, dalam dunia akademik, ini ada namanya otoritarianisme sayap kanan atau RWA. Intinya, ini tuh pola pikir yang pokoknya nurut aja sama pemimpin, nggak suka sama orang yang aneh-aneh atau melanggar aturan, dan sangat patuh sama nilai-nilai tradisional. Pertanyaannya, apa benar ini yang ada di benak para pemilih Prabowo? Oke, teori umum yang kedua, nostalgia. Mungkin aja para pemilih ini kangen sama zaman Orde Baru di bawah Soeharto yang dianggap lebih stabil, lebih tertib. Dan mereka lihat Prabowo sebagai sosok yang bisa bawa kita balik ke masa-masa itu. Tapi waktu kita berhenti nebak-nebak dan mulai lihat datanya, ceritanya jadi jauh lebih menarik. Dan jujur, di luar dugaan. Yuk kita lihat apa yang sebenarnya ditemukan sama penelitian. Seperti kata Burhanuddin Muhtadi, penulis studi ini sendiri, jawabannya ternyata nggak sesimpel yang kita kira. Data menunjukkan sebuah gambaran yang jauh lebih berwarna dan kompleks. Dan ini dia buktinya. Grafik ini langsung mematahkan teori pertama. Coba lihat titik untuk otoritarianisme sayap kanan. Posisinya kan ada di tengah-tengah garis nol ya. Nah, dalam statistik, itu artinya nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada kaitan antara punya pemikiran otoriter dengan milih Prabowo. Jadi, teori pertama bisa kita coret. Hal yang sama juga berlaku buat teori nostalgia otoriter. Lihat deh, titiknya juga ada di sekitar nol. Artinya, nggak ada juga bukti statistik kalau pemilih Prabowo itu kanan sama era Orde Baru. Nah, loh, jadi dua teori yang paling populer ini ternyata menurut data keliru. Jadi, kalau bukan karena itu, terus apa dong jawabannya? Nah, penelitian ini nunjukin sebuah konsep kunci yang disebut gagasan otoriter tentang demokrasi. Ini nih bagian paling menariknya. Jadi, para pemilih ini tuh bukannya anti-demokrasi, sama sekali bukan. Mereka setuju kok sama pemilu, sama parlemen. Tapi, di saat yang bersamaan, mereka juga ngerasa perlu ada pemimpin yang kuat. Dan bahkan militer boleh ikut campur dalam pemerintahan. Aneh kan? Ini semacam paradoks. Jadi intinya gini, di kepala para pemilih ini, dua hal yang kayaknya bertolak belakang ini bisa jalan barengan. Mereka mau ada pemilu dan DPR, tapi juga mau ada pemimpin kuat yang kalau perlu bisa ngambil alih. Mereka mau pemerintahan sipil, tapi juga oke-oke aja kalau militer punya peran. Oke, sekarang kita lihat bukti datanya. Grafik ini nunjukin hubungan antara dukungan peran militer di pemerintahan sama pilihan capres. Fokus ke garis tebalnya Prabowo ya. Lihat deh, makin ke kanan artinya makin setuju sama peran militer. Garis dukungannya buat Prabowo makin nanjak tajam. Jelas banget polanya. Pola yang persis sama kita temukan di sini, kali ini soal dukungan buat pemimpin kuat yang bisa mengabaikan parlemen. Sama kan? Makin setuju sama pemimpin kuat, makin tinggi dukungan buat Prabowo. Yang ditunjukin sama garis tebal itu. Jadi korelasinya kuat banget. Nah, para ilmuwan politik punya istilah keren buat fenomena ini, ambivalensi demokratis.
Maksudnya, ini kondisi di mana orang-orang itu setuju sama aturan main demokrasi kayak pemilu, tapi mereka kurang srek sama bonusnya, kayak kebebasan sipil yang sebebas-bebasnya. Mereka lagi milih stabilitas dan ketertiban. Tentu aja, pola pikir pemilih ini nggak muncul gitu aja. Ada dua faktor raksasa lain yang bikin kemenangan Prabowo makin menjadi-jadi. Efek Jokowi dan kekuatan pemilih muda. Sekitar 80%. Itulah tingkat kepuasan publik ke Presiden Joko Widodo waktu mau lengser. Angka ini, wow, tinggi banget. Dan ini jadi kunci paling penting di pemilu kemarin. Makanya, langkah paling jitu dari kubu Prabowo ya ini, memposisikan diri sebagai kelanjutan dari Jokowi. Puncaknya, yang waktu milih Gibran, anaknya Jokowi jadi cawapres. Kalau kita lihat data, langkah ini jadi pendorong dukungan paling kuat, nomor 1. Faktor terakhir, demografi. Jangan lupa, lebih dari setengah pemilih di 2024 itu anak muda loh, Gen Z dan milenial. Dan di antara Gen Z, Prabowo menang 71%. Kemenangan yang luar biasa banget. Jelas, citra gemor yang disebar di media sosial itu kena banget ke segmen pemilih raksasa ini. Jadi, kalau kita simpulkan, kemenangan Prabowo ini ternyata bukan berarti rakyat menolak demokrasi, tapi lebih kecerminan dari ambivalensi demokratis tadi yang kemudian diperkuat banget oleh popularitasnya Jokowi dan gelombang anak muda. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat masa depan. Gimana ya wujud demokrasi kalau rakyatnya sendiri yang memilih seorang strongman untuk memimpin?